Banyak ibu hamil yang belum tahu tentang ciri serta tanda berbahaya setelah melahirkan atau dalam masa nifas. Untuk itu, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan ciri serta tanda berbahaya setelah melahirkan atau dalam masa nifas. Semua ciri tanda bahaya tersebut bersumber dari buku pink ini, yaitu buku panduan ibu hamil, yang mungkin semua ibu hamil memilikinya, tetapi jarang orang yang membacanya. Tentunya dengan sedikit penjelasan yang saya berikan. Untuk itu ikuti terus video saya sampai selesai. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri serta tanda bahaya setelah ibu hamil selesai melahirkan atau masih dalam masa nifas. Melahirkan merupakan masa yang menakutkan untuk sebagian ibu yang tengah hamil. Hal tersebut merupakan masa akhir dari penantian panjang setelah 9 bulan menunggu. Setelah proses melahirkan selesai atau nifas, ada beberapa ciri dan tanda berbahaya yang harus diperhatikan oleh ibu. Setelah melewati masa persalinan, bukan berarti resiko masalah kesehatan yang ibu alami akan menghilang begitu saja. Memasuki masa nifas, ada beberapa masalah yang bisa ibu alami atau mungkin berbahaya untuk kesehatan kedepannya. Masa nifas pada umumnya terjadi selama 4 sampai dengan 6 minggu setelah melahirkan. Pada masa nifas terjadi pendarahan layaknya wanita yang sedang haid. Selain itu, masa nifas mungkin menimbulkan rasa tak nyaman. Bahkan ada beberapa kondisi yang patut diwaspadai sebagai tanda bahaya. Selain keluar darah nifas atau istilah kedokteran mengenal dengan nama lokia, ada beberapa hal yang umum terjadi pasca melahirkan, mulai dari rasa tak nyaman saat berhubungan intim, perubahan bentuk tubuh, munculnya stretch mark, rambut rontok, dan lain sebagainya. Meski keluhan-keluhan tersebut umumnya akan berkurang menjelang akhir masa nifas, Anda tetap perlu mewaspadai tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi pada masa nifas, seperti pendarahan yang sangat banyak, demam tinggi, atau kesedihan yang berlarut-larut. Selain hal tersebut, ada beberapa kondisi pada masa nifas yang perlu diperhatikan karena memiliki kemungkinan sebagai ciri tanda bahaya yang sangat serius. Yang pertama, pendarahan lewat jalan lahir. Pendarahan pasca melahirkan dapat menjadi tanda bahaya. Hal ini perlu dicurigai jika Anda harus mengganti pembalut lebih dari 1 kali per jam. Keadaan ini juga bisa disertai dengan pusing dan detak jantung yang tidak teratur. Bila Anda mengalaminya, Anda dianjurkan untuk segera mencari pertolongan medis. Kondisi ini mungkin menandakan masih ada plasenta atau ari-ari yang tertinggal dalam rahim, sehingga perlu dilakukan tindakan kuretase sebagai penanganannya. Yang kedua, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Apabila keluar cairan berbau dari jalan lahir, patut dicurigai terjadinya infeksi rahim. Infeksi rahim biasanya memerlukan pengobatan berupa terapi antibiotik intravena yang digunakan untuk mencegah komplikasi yang berpotensi berbahaya seperti shock toksik. Normalnya plasenta akan berpisah dari dinding rahim selama persalinan dan keluar dari vagina dalam waktu sekitar 10 hingga 20 menit sesudahnya. Apabila sisa-sisa plasenta masih tetap berada dalam rahim, kondisi inilah bisa memicu terjadinya infeksi, sehingga terjadinya keluar cairan berbau dari jalan lahir atau vagina. Tertinggalnya sisa plasenta dalam rahim setelah melahirkan disebut sebagai retain plasenta. Ada gejala lain yang akan timbul seperti demam tinggi, denyut jantung lebih cepat, nyeri di area perut bawah. Yang ketiga, bengkak di wajah, tangan, dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang. Apabila terjadi pembengkakan di area tubuh, kemudian disertai dengan adanya nyeri hebat, silahkan ibu cek ke dokter untuk memeriksa adanya kemungkinan deep-vein thrombosis atau DVT. Ini merupakan kondisi penggumpalan darah yang terjadi di dalam tubuh. Apabila gumpalan darah ini berpindah ke bagian tubuh lain, kondisi ini juga bisa menjadi lebih parah. Sakit kepala yang hebat dan pusing pada masa nifas, terlebih jika disertai dengan mual.
penglihatan yang terganggu, serta bengkak di pergelangan kaki. Untuk ibu yang mengalami sakit kepala atau kejang-kejang, ini bisa menjadi tanda terjadinya preeklamsia postpartum. Preeklamsia postpartum biasanya ditandai dengan beberapa tanda khas, di antaranya tekanan darah yang menjadi lebih tinggi daripada biasanya, serta adanya kelebihan jumlah protein dalam urin, yakni sekitar lebih dari 300 mg. Dalam kebanyakan kasus, preeklamsia postpartum terjadi dalam rentang waktu antara 48 hingga 72 jam setelah melahirkan. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, kondisi ini bisa muncul sampai 6 minggu setelah melahirkan. Yang keempat, demam lebih dari 2 hari. Demam tinggi dan tubuh menginggil bisa menjadi tanda infeksi. Keluhan ini juga bisa diiringi dengan nyeri pada bagian perut, selangkangan, payudara, ataupun bekas jahitan. Bila melahirkan dengan cara operasi bedah sesar, selain demam, darah nifas yang bau menyengat juga dapat menjadi gejala adanya infeksi. Yang kelima, payudara bengkak, merah disertai rasa nyeri. Apabila payudara bengkak, merah dan sakit pada area dada terasa seperti sesak nafas serta nyeri dada, maka ini bisa menjadi pertanda emboli paru. Emboli paru terjadi ketika aliran darah di paru-paru tersumbat. Kemungkinan hal ini terjadi karena adanya penggumpalan darah di area tersebut. Jika diabaikan, emboli paru juga bisa sampai mengancam nyawa. Jangan tunda untuk cek ke dokter apabila ibu mengalaminya. Yang keenam, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab atau depresi. Perubahan kadar hormon dalam tubuh yang dibarengi dengan setumpuk tanggung jawab merawat bayi yang baru lahir beresiko membuat ibu merasa kewalahan. Jika umumnya kondisi ini akan hilang dalam hitungan hari ataupun minggu, namun jika terus terjadi dan justru bertumbuh menjadi muncul rasa marah, panik, dan depresi, waspadalah tanda depresi pasca melahirkan. Kondisi ini bisa terjadi dalam kurun waktu hingga 3 bulan setelah melahirkan, disebabkan oleh kurang tidur, pergeseran kadar hormon, dan rasa sakit fisik yang dialami. Jika tidak diatasi dengan baik, depresi ini juga bisa berujung pada rasa marah dengan bayi. Bahkan ada kemungkinan untuk bunuh diri dan melakukan tindakan kekerasan kepada dirinya atau bayinya akibat halusinasi. Mengetahui tanda bahaya saat masa nifas dapat membantu ibu yang baru melahirkan dan orang di sekelilingnya untuk lebih berhati-hati. Jika mengalami atau melihat tanda bahaya dalam masa nifas, disarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter demi mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan abaikan munculnya tanda-tanda bahaya pada masa nifas ini. Pemeriksaan dan pengobatan cepat membantu kurangi resiko lanjut dari tanda bahaya tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.